upaya untuk menghentikan perjuangan Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan dalam menggaungkan tesis yang membatalkan nasab Ba'alwi serta meluruskan sejarah Nusantara dilakukan dengan berbagai cara. Mulai dari persekusi, intimidasi, penghentian dan pembubaran ceramah yang dihadiri oleh Kiai Haji Imaduddin, hingga teror yang dilakukan belakangan ini di Ponpes yang diasuh oleh Dr. Kiai Haji Muhammad Abbas alias Gus Abbas Buntet, di mana kamar para ustadz di pondok tersebut sudah dibakar dan hangus. Untungnya bisa diantisipasi sehingga kebakaran tidak meluas dan merembet ke bangunan utama pondok pesantren. Nah, tidak cukup itu. Belakangan beredar isu adanya rencana untuk menghentikan aktivitas ilmiah yang membahas soal nasab Ba'alwi di saluran media online atau website resmi milik Nahdlatul Ulama. Dikutip dari channel Ponpes Darva bahwa ada oknum pengurus PBNU yang melarang pembahasan soal nasab Ba'alwi di website resmi milik NU atau RMI. Padahal sebagaimana kita ketahui, pemikiran-pemikiran yang tertuang dalam artikel-artikel ilmiah milik Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani selama ini ditampung dan dipublikasikan di website milik RMI NU Banten. Kiai Haji Imaduddin selama ini lebih banyak mencurahkan pikirannya, menyebarkan gagasan-gagasan ilmiahnya melalui saluran media online tersebut. Di samping memang beliau punya tradisi literasi yang sangat kuat, sehingga banyak pemikiran dan gagasannya yang dia ikat dengan tulisan kemudian dipublikasikan di saluran resmi dan terpercaya. Beliau juga selalu aktif untuk mengupdate perkembangan pemikiran, gagasan, dan pandangan beliau khususnya soal polemik nasab Ba'alwi di website tersebut. Website RMI NU Banten selama ini menjadi ruang pertemuan digital antara Kiai Haji Imaduddin dengan para pengagum pikirannya. Jadi ketika orang ingin melihat isi pikiran dan gagasan beliau soal wacana keislaman, termasuk di dalamnya menyangkut polemik nasab Ba'alwi, mereka cukup berkunjung ke website tersebut dan akan menemukan banyak sekali tulisan-tulisan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Tulisan-tulisan beliau di situ juga menjadi rujukan atau referensi utama bagi para kiai, ustadz, YouTuber maupun kaum nahdiyin, baik yang sekedar ingin menambah pemahamannya tentang ilmu nasab atau mengambilnya untuk disebar luaskan kembali kepada kaum muslimin sehingga pemikiran-pemikiran beliau itu cepat tersebar luas ke publik untuk menguatkan dan mempermudah perjuangan Kiai Haji Imaduddin. Meskipun kita juga seringkali merujuk pemikiran-pemikiran beliau yang dituangkan melalui ceramah-ceramah langsung yang disampaikan ke umat Islam dan terdokumentasikan dengan baik melalui platform media lain di luar website tentunya. Tapi website RMI NU Banten ini tetap menjadi sumber rujukan utama bagi para kiai, ustadz, atau kaum nahdiyin yang ingin mempelajari lebih dalam tentang pemikiran Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Lalu kalau website ini sudah dilarang bagi Kiai Haji Imaduddin maupun penulis-penulis lain untuk membahas soal nasab, kemana Kiai Haji Imaduddin akan menuangkan gagasan-gagasannya tentang polemik nasab ini dalam bentuk tulisan? Tentunya Kiai Haji Imaduddin tidak bakal kehabisan cara ya untuk mensosialisasikan dan menyuarakan gagasan-gagasannya dalam bentuk tulisan. Tapi ini menjadi presiden buruk bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan keislaman. Larangan untuk membahas nasab Ba'alwi di website resmi milik NU ini sama saja memberangus kreativitas para pemikir-pemikir Islam, para santri-santri, kiai-kiai, dan ustadz-ustadz yang kritis
dan ingin berkembang untuk kemajuan peradaban Islam, khususnya di Nusantara. Larangan untuk membahas nasab Ba'alwi di website milik NU itu juga sama saja mematikan pikiran umat Islam di Indonesia agar tidak bisa berkembang. Jika nurani saja sudah tidak berfungsi karena kebanyakan termakan doktrin dan khurafat, ini pikiran pun ingin dimatikan. Jika kebijakan ini benar-benar nantinya diterapkan, ini menjadi sebuah kemunduran bagi Nahdlatul Ulama. Ini menjadi rekor sepanjang sejarah NU. Ada kebijakan untuk membatasi pemikiran umat Islam, membatasi kreativitas dan daya kritis kader-kadernya dengan alasan yang tidak jelas. Tidak ada alasan yang bisa diterima untuk menghentikan pembahasan nasab Ba'alwi di berbagai saluran media digital, termasuk di website, karena memang tidak ada dasar hukumnya. Justru pembatasan ini bagian dari bentuk pelanggaran hukum, karena telah menghambat kebebasan orang untuk berpendapat dan berekspresi yang itu sangat dilindungi oleh undang-undang. Negara saja tidak melarang. Bagaimana pengurus PBNU yang berada di bawah naungan negara ini membuat kebijakan pelarangan orang untuk berpendapat. Dan ini juga mencederai agama yang sangat menghargai akal dan selalu mendorong umat untuk berpikir. Yang jadi pertanyaan, kenapa Ba'alwi ini tidak boleh dibahas? Apakah Ba'alwi ini sudah melebihi kesucian Tuhan sehingga tidak boleh dibahas, tidak boleh disentuh, tidak boleh diutik-utik, dan seluruh umat manusia dipaksa untuk beriman dan tak boleh diganggu-gugat? Apakah begitu? Di konstitusi kita itu tidak ada pemikiran yang dilarang sepanjang itu berada di ruang diskusi dan ruang intelektual. Jangankan soal nasab ya, paham yang jelas dilarang di Indonesia seperti komunisme itu boleh dibahas kok, sepanjang di ranah pemikiran dan ruang-ruang diskusi. Buku-buku soal sosialisme, marxisme itu juga banyak ditemukan di perpustakaan-perpustakaan kampus dan bebas diperjualbelikan. Padahal itu jelas paham terlarang. Lah ini nasab tidak ada dalam undang-undang atau peraturan negara, peraturan pemerintah yang menyatakan nasab Ba'alwi ini sahih dan tidak boleh dibahas oleh masyarakat Indonesia. Tidak ada aturannya. Kenapa dibahas saja tidak boleh? Jadi larangan membahas nasab Ba'alwi ini maksudnya apa? Tujuannya apa? Harusnya cara menyikapinya, kalau ada banyak tulisan Kiai Haji Imaduddin soal yang membahas soal nasab Ba'alwi di website atau media online, harusnya dikonter dong dengan tulisan-tulisan juga, dengan artikel ilmiah. Jadi kesannya tidak Kiai Haji Imaduddin yang dalam tanda kutip menyerang terus ya dengan tulisan-tulisannya. Ya karena tidak ada perlawanan. Kiai Haji Imaduddin bikin 20 tulisan, tapi tidak ada tulisan yang mengkonternya. Artinya kesannya kan Kiai Haji Imaduddin ini nyerang terus. Padahal kan tidak. Setiap tulisan Kiai Haji Imaduddin itu harusnya memancing, memantik orang-orang berilmu yang punya pendapat berseberangan untuk mengkonter tulisan-tulisan beliau dengan artikel-artikel ilmiah juga, sehingga terjadi dialektika dan pertarungan pemikiran, sehingga menjadikan kehidupan ke-NU-an kita itu lebih hidup. Ya sayangnya banyaknya tulisan Kiai Haji Imaduddin di website atau di media online itu tidak ada yang mengkonternya. Ini karena mereka memang tidak punya kapasitas atau kemampuan untuk mengkonter pemikiran-pemikiran Kiai Haji Imaduddin, atau memang gagasan-gagasan Kiai Haji Imaduddin ini memang sudah tidak terbantahkan. Tapi kalau memang tidak terbantahkan dengan argumen-argumen ilmiah tulisan Kiai Haji Imaduddin ini, janganlah kemudian mencari cara lain untuk menghentikan langkah Kiai Haji Imaduddin. Ini sangat ironis tentunya. Kiai Haji Imaduddin di dunia nyata ketika beliau berceramah
ceramahnya dibubarkan seperti terjadi di Bekasi beberapa bulan yang lalu. Di dunia nyata dibubarkan, diintimidasi, dipersekusi. Nah, ini di dunia maya pun beliau juga mau dihambat pergerakannya. Tulisan-tulisan beliau mau dipersekusi. Kalau tulisan-tulisan ilmiah, tulisan cerdas, Kiai Haji Imaduddin dilarang beredar di website resmi milik NU. Pertanyaannya, website resmi Nahdlatul Ulama ini mau diisi tulisan atau konten yang seperti apa? Apakah mau diisi tulisan-tulisan konten yang berbau khurafat, cerita-cerita halu? Dan itu sudah banyak. Coba cek. Kita akan temukan banyak sekali tulisan-tulisan yang berisi tentang cerita-cerita khurafat, termasuk cerita-cerita halu Habib di website resmi milik NU. Media NU itu milik siapa? Media NU itu milik umat, bukan milik pengurus. Harusnya media NU itu menjadi ruang untuk mencerdaskan umat, bukan justru membuat umat Nahdien ini menjadi mundur dan bodoh. Media NU termasuk website bukan corong milik kelompok tertentu atau corong pengurus, tapi dipakai untuk kepentingan kemaslahatan umat atau kaum Nahdien. Wong tulisan-tulisan Kiai Haji Imaduddin itu jelas mencerdaskan umat kok. Persoalan ada yang tidak sependapat, ada yang tidak sepakat dengan pemikiran-pemikiran beliau, ya tidak masalah. Namanya juga opini, gagasan, pemikiran. Dan ini juga berlaku bagi pemikiran-pemikiran kiai-kiai ustadz lain yang sebelumnya juga banyak ditampung, dimuat di media online milik NU. Apakah ratusan bahkan mungkin ribuan artikel yang berkelindan di media website online NU itu tidak ada yang kontroversial? Banyak juga yang kontroversial. Banyak juga yang ketika orang membacanya itu ada yang setuju, ada yang tidak. Itu biasa. Yang penting bisa memantik orang untuk berpikir. Kalau artikel atau tulisan yang muat dan bahas soal nasab ini dilarang, benar-benar dilarang, maka semua bentuk tulisan yang berbau ilmiah itu juga harus dilarang tampil di website milik NU. Isi saja semuanya website itu dengan cerita-cerita khurafat, dengan tulisan-tulisan yang tidak penting dan tidak bermanfaat bagi umat. Dan jika itu nanti benar-benar diterapkan kebijakan itu, PBNU terancam digugat. Jadi ditunggu ya surat edaran tentang pelarangan pembahasan nasab di website-website resmi milik NU. Coba saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.